situ. Karena tanggung jawab itu sangat-sangat berkaitan dengan kasus hukum memang. Karena yang namanya auditor itu sangat tidak lepas dari yang namanya hukum. Karena seorang audit itu kan memeriksa laporan keuangan. Berarti ketika ada kecurangan dari auditor itu sendiri pasti nanti akan dibawa ke ranah hukum. Makanya ini nanti saya minta untuk tolong diperhatikan dengan seksama ya, bahwa auditor itu juga sangat rentan dengan yang namanya tindak pidana hukum, sangat sekali. Makanya nanti tugasnya di akhir mata kuliah nanti akan saya bahas secara keseluruhan dan saya beri tugas yang sangat berkaitan dengan tanggung jawab auditor di ranah hukum. Makanya silahkan disimak dengan baik. Pertanyaannya tentu saja maksimal 8 ya. Silahkan bertanya apapun yang terkait dengan tanggung jawab hukum ini. Makanya bukunya itu silahkan dilihat dulu bagi yang sudah punya buku atau yang belum minta di-share PPT-nya enggak apa-apa, silahkan. Oke, silahkan kelompok berapa ya? Sekarang kelompok 3 apa 4 ya? Silahkan dimulai share screen-nya ya. Oke, baik. Silahkan langsung dipresentasikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Olivia, Elzara Dinda, dan Joshua Aditya, yang kebetulan hari ini sedang sakit, tidak bisa mengikuti presentasi. Yang keempat, saya sendiri, Miki Gidia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik. Next. 1. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Next. Profesi akuntan publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi resiko yang sangat tinggi. Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntan publik, dan memiliki standar pengendalian mutu. Jika tidak, akuntan publik bisa salah dalam memberikan opini. Karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan mengandung salah satu material. Atau ini disebut audit failure. Sejak terjadinya kasus Enron, WorldCom, Xerox, dan lain-lain yang menyebabkan tutupnya KAP Arthur Andersen, kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menurun drastis. Di Amerika dikeluarkan Sarbanes-Oxley Act untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Saat ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 3 Mei 2000. Mohon maaf, telah terjadi kendala sinyal. Saya akan lanjutkan. Saat ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 3 Mei 2011, yang salah satu pasalnya menyebutkan akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Bapepam LK atau sekarang OJK dan PPAJP Departemen Keuangan atau sekarang PPK Kementerian Keuangan pun membuat berbagai aturan, antara lain menyangkut
independensi akuntan publik. Pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit yaitu 3 tahun untuk akuntan publik dan 6 tahun untuk KAP yang memiliki lebih dari 1 partner. Next. Audit risk atau resiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataan laporan keuangan mengandung salah saja material. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud. Jenis pelanggaran dapat diberikan menjadi 1. Ordinary negligence atau kesalahan ringan, manusiawi, tidak disengaja. Ini merupakan pelanggaran ringan. Yang kedua yaitu gross negligence atau kesalahan agak berat, harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due professional care. Yang ketiga, constructive fraud atau pelanggaran berat, akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen. Yang keempat yaitu fraud atau pelanggaran sangat berat, akuntan publik secara sadar terlibat dalam manajemen dalam melakukan fraud. Next. Di Indonesia, tuntutan hukum bisa berasal dari 1. klien, 2. calon atau investor, yang ketiga BAPEPAM, LK atau sekarang OJK, yang keempat PPAJP, Departemen Keuangan atau sekarang PPK Kementerian Keuangan, yang kelima Bank Indonesia, yang keenam pengguna laporan keuangan. Sanksi yang diberikan PPK Kementerian Keuangan bisa dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik, atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin praktik akuntan publik tergantung berat atau ringannya pelanggaran. Sanksi yang diberikan OJK dalam bentuk peringatan tertulis, larangan pemberian jasa di pasar modal. Pihak lainnya atau klien investor BI pengguna laporan keuangan bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa dirugikan. Dengan adanya Undang-Undang Akuntan Publik tahun 2011, akuntan publik yang belum terbukti melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda miliar dan rupiah. Next. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum antara lain, 1. Jaringan sembarang menerima klien. Mohon maaf, 1. Jangan sembarang menerima klien. Pilih klien yang memiliki integritas. 2. Pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Yang ketiga, mempertahankan independensi atau in appearance and in mind. Yang keempat, patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Yang kelima, memiliki dan taati standar pengendalian mutu. Yang keenam, pahami betul bisnis klien. Yang ketujuh, lakukan audit yang berkualitas. Yang delapan, dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Selanjutnya, untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja. Dapatkan surat pernyataan leganan sebelum mengeluarkan audit report. Selanjutnya, jaga data konfidensial klien. Jika memungkinkan, asuransi jasa profesional yang diberikan. Jika memungkinkan, memiliki penasihat hukum. Terapkan sikap skeptis dan profesional. Selain itu, Ikatan Profesi atau IAPI diharapkan bisa membantu anggotanya dengan cara 1. Menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dengan biaya yang reasonable. 2. Menerapkan pre-review. Yang ketiga, mengupdate standar auditing dan aturan etika. Yang keempat, melakukan research di bidang auditing. Yang kelima, melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan yang merugikan anggota. Yang keenam, memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan. Yang ketujuh, memberikan sanksi yang tugas untuk anggota yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elsa.
Baik, akan saya lanjutkan presentasi dari Meidi. Yang kedua yaitu contoh-contoh fraud di Indonesia dan Amerika Serikat. Tabel yang pertama, hasil penelitian di luar negeri tentang karakteristik personal, pengalaman audit, independensi akuntan publik, penerapan etika akuntan publik, dan kualitas audit. Yang pertama dari peneliti Pani dan Rekers tahun 1980 yang berjudul The Effect of Gives Discount Personality Characteristic and Client Size on Perceived Auditor Independence. Hasil penelitiannya, pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Karakter personal auditor berhubungan positif dengan independensi auditor, sedangkan ukuran klien tidak berpengaruh secara signifikan. Yang kedua dari peneliti De Angelo tahun 1981 yang berjudul Auditor Independence Labeling and Disclosure Regulation. Hasil penelitiannya, KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Yang ketiga dari peneliti Shockley tahun 1981 yang berjudul Perception of Auditors Independence, an Empirical Analysis. Hasil penelitiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Yang pertama, jasa konsultasi manajemen. Yang kedua, tingkat persaingan antar KAP. Yang ketiga, ukuran KAP. Yang keempat, dari peneliti Meissner dan Welker tahun 1988. Judul penelitiannya yaitu Judgment, Consensus, and Auditor Experience, an Examination of Organizational Relations. Hasil penelitiannya menunjukkan bukti empiris bahwa konsensus yang terjadi di antara staf auditor semakin meningkat karena bertambahnya intensitas waktu untuk berhubungan dengan manajer audit yang sama. Selanjutnya, tabel yang kedua. Hasil penelitian di Indonesia tentang karakteristik personal, pengalaman audit, independensi akuntan publik, penerapan etika akuntan publik, dan kualitas audit. Yang pertama dari peneliti Mariani dan Unti Ludipto tahun 2001. Yang berjudul Survei atas faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan. Hasil penelitiannya ada 9 faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku akuntan publik, yaitu religiusitas, pendidikan, organisasional, emotional quotient, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, imbalan yang diterima, hukum, posisi atau kedudukan. Yang kedua dari peneliti Widagdo, Lesmana, dan Irwandi tahun 2002. Yang berjudul Analisis Pengaruh Atribut-atribut Kualitas Audit terhadap Kepuasan Klien atau Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitiannya ada 6 atribut yang berpengaruh terhadap kualitas audit, yaitu pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif terhadap pengguna laporan audit, taat pada standar auditing, komitmen terhadap kualitas audit, dan keterlibatan komite audit. Yang ketiga dari Sekar Mayangsari tahun 2003 yang berjudul Analisis Pengaruh Independensi Kualitas Audit serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. Hasil penelitiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi integritas laporan keuangan. Yang pertama, spesialisasi auditor. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, mekanisme corporate governance. Selanjutnya, tabel yang ketiga tentang ikhtisar hasil penelitian empirik terdahulu efek kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama dari Abbott et al. Tahun 2000 yang berjudul The Effect of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. Hasil penelitiannya, efektivitas komite audit untuk keperluan deteksi kecurangan merupakan fungsi dari kehadiran anggota luar dari komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Namun, mereka tidak menemukan hubungan signifikan. Yang kedua dari M. Simalan tahun 1996. Audit Committee Performance, an Investigation of the Consequence Association with Audit Committee. Hasil penelitiannya, perusahaan dengan pelaporan keuangan yang handal, yakni tidak ada kesalahan dan tidak melanggar hukum, memiliki komite audit.
Yang ketiga dari Beasley et al. Tahun 1996 yang berjudul An Empirical Investigation of the Relation Between Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. Hasil penelitiannya, perusahaan yang memiliki pengalaman kecurangan manajemen menurun sejalan dengan kenaikan persentase direktur luar dalam Dewan Komisaris. Yang keempat dari Deco et al. Tahun 1996 yang berjudul Cause and Consequence of Earning Manipulation, an Analysis of Firm Subject to Enforcement Action by the SEC. Hasil penelitiannya, perusahaan melakukan kecurangan pelaporan keuangan, memiliki Dewan Komisaris yang didominasi oleh orang dalam, dan sedikit memiliki komite audit. Selanjutnya, tabel yang keempat, beberapa penelitian terdahulu tentang pengungkapan akuntansi. Akuntansi konservatif, akuntansi audit, kualitas eksternal auditor, dan manajemen laba. Tabel ini berisi tentang akuntansi konservatif dengan manajemen laba. Yang pertama dari peneliti Antunes et al. Tahun 2006 yang berjudul On the Relationship Between Voluntary Disclosure and Earnings Smoothing and the Value Relevance of the Earnings, the Case Switzerland. Hasil penelitiannya, perusahaan di Swiss menggunakan discretionary accrual untuk meratakan laba, namun berkurang pada perusahaan-perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan mereka sesuai dengan aturan IAS atau IFRS atau US GAAP. Yang kedua, dari Lewis et al. Tahun 2008, yang berjudul Integrated Analysis of the Association Between Accrual Disclosure and the Abnormal Accrual Anomaly. Hasil penelitiannya tidak menemukan bukti mispricing accrual untuk perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan informasi pada pengumuman pasar accrual dan pasar gagal untuk membedakan antara discretionary dan komponen non-discretionary laba kejutan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi pada pengumuman laba accrual. Yang ketiga dari Kasnik tahun 1999 yang berjudul On the Association Between Voluntary Disclosure and Earnings Management. Hasil penelitiannya, perubahan harga saham yang lebih positif pada saat dan sesudah diterbitkannya perkiraan analisis yang lebih besar berhubungan dengan meningkatkan accrual income discretionary. Selanjutnya, yaitu tabel akuntansi konservatif dengan manajemen laba. Yang pertama dari Chen and Zhang tahun 2007 yang berjudul On the Relation Between Conservatism in Accounting Standard and Incentives for Earnings Management. Hasil penelitiannya, konservatisme memiliki potensi untuk membantu mengurangi manajemen laba. Yang kedua dari Fong tahun 2006 yang berjudul Earnings Management in Corporate Accounting, an Overview. Hasil penelitiannya, teknik manajemen laba dapat berkisar kesengajaan konservatif secara alamiah sengaja, pelanggaran terang-terangan atas praktik akuntansi berterima umum dan penipuan. Yang ketiga dari Givoli and Hein tahun 2002 yang berjudul Rising Conservatism, Implication for Financial Analysis. Hasil penelitiannya, peningkatan penggunaan konservatisme menyebabkan pelaporan laba yang menurun, peningkatan pelaporan rugi, dan peningkatan perataan laba. Yang keempat dari Lobo and Zhou tahun 2006 yang berjudul Did Conservatism in Financial Reporting Increase After the Surveillance of Initial Evidence? Hasil penelitiannya, kami menyajikan bahwa rata-rata perusahaan lebih konservatif dalam laporan keuangan setelah SOX. Kita menemukan pengurangan yang signifikan dalam discretionary accrual dalam proses pasca SOX relatif terhadap periode pra-SOX. Yang kelima dari Bo and Sivakumar tahun 2008 yang berjudul Earnings Quality at Initial Public Offerings. Hasil penelitiannya, pada saat IPO ternyata terdapat kondisi konservatisme dan manajemen laba terjadi sebelum peristiwa dan transaksi besar. Karena manajemen setelah itu memiliki insentif yang kuat luar biasa untuk melaporkan kinerja yang diperbesar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Elza Radinda, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Anessa. Tabel Komite Audit dengan Manajemen Laba. Yang pertama,
dari Ibrahim Ahmed tahun 2007 yang berjudul Earning Management and Board Activity and Additional Evidence. Hasil penelitiannya, manajemen laba berkolerasi negatif dengan kedua dewan komisaris dan komite audit. Hubungan negatif semacam ini adalah lebih kuat ketika komite audit lebih aktif. Namun hasil ini tidak berlaku untuk kegiatan dewan. Yang kedua, Piot dan Janin tahun 2007 yang berjudul External Auditor Audit Committee and Earning Management Inference. Hasil penelitiannya, temuan ini adalah bahwa satu, kehadiran komite audit tetapi bukan komite independen mengekang atau menekan ke atas manajemen laba, dan dua, kehadiran 5 besar auditor tidak membuat perbedaan mengenai manajemen laba. Yang ketiga, Klein tahun 2002 yang berjudul Audit Committee Board of Director Characteristic and Earning Management. Hasil penelitiannya, korelasi negatif ditemukan antara independensi komite audit dan abnormal akrual. Korelasi negatif juga ditemukan antara dewan independen dan abnormal akrual. Penurunan dewan atau komite audit independen disertai dengan peningkatan yang besar abnormal akrual. Efek yang paling menonjol terjadi ketika dewan atau komite audit terdiri atas seorang minoritas dari luar direksi. Yang keempat, Bedrat et al. Tahun 2004 yang berjudul The Effect of Audit Committee Expertise, Independent, and Activity on Aggressive Earning Management. Hasil penelitiannya, kami menemukan bahwa manajemen laba agresif berkorelasi negatif dengan tata kelola keuangan dan keahlian dari anggota komite audit dengan indikator independensi dan adanya mandat yang jelas tentang definisi tanggung jawab komite. Proses asosiasi ini juga sama dengan meningkatnya dan menurunnya manajemen laba menunjukkan bahwa anggota komite audit berkaitan dengan kedua jenis manajemen dan tidak menunjukkan suatu fungsi kerugian asimetris sama seperti auditor. Next. Tabel kualitas auditor eksternal dengan manajemen laba. Yang pertama, Jaim Al-Ajmi tahun 2009 yang berjudul Audit Firm Corporate Governance and Audit Quality Evidence from Bahrain. Yang hasil penelitiannya, analisis kredit dan keuangan melihat kredibilitas laporan keuangan sebagai fungsi dari ukuran perusahaan audit. Kedua kelompok berasumsi bahwa karakteristik perusahaan Big Four memungkinkan mereka untuk menghasilkan laporan yang lebih berkualitas daripada perusahaan-perusahaan non-besar. Yang kedua, Chen et al. Tahun 2008 yang berjudul Audit Partner Tenure, Audit Firm Tenure, and Discretionary Accrual Daslang Auditor Tenure Impair Earning Quality. Hasil penelitiannya dengan menggunakan kinerja accrual discretionary yang disesuaikan sebagai proksi untuk berkualitas laba, kita menemukan bahwa nilai discretionary accrual yang mutlak dan positif menurun secara signifikan dengan masa jabatan mitra audit. Setelah mengendalikan masa jabatan mitra, kita menemukan bahwa discretionary accrual mutlak menurunkan secara signifikan dengan masa jabatan perusahaan audit. Yang ketiga, Tendelo dan Van Stralen tahun 2008 yang berjudul Earning Management and Audit Quality in Europe, Evidence from the Private Client Segment Market. Menggunakan data pada perusahaan swasta di negara-negara Eropa, studi ini memberikan bukti bahwa perusahaan swasta kurang terlibat dalam manajemen laba ketika mereka memiliki auditor Big 4 dibandingkan dengan non-Big 4 auditor. Next. Aspek yang dilanggar
dan jumlah kasus pelanggaran berdasarkan tahun dapat dilihat di layar. Next. Yang pertama, nama akuntan publik L. Jenis pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT SR tahun 2005 dan PT HBP tahun 2004. Sanksinya yaitu sanksi pembekuan izin praktik selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2008. Yang kedua, akuntan publik OPA. Jenis pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT SI tahun 2007, sanksi pembekuan izin praktik selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 29 April 2008. Yang ketiga, akuntan publik TH, jenis pelanggaran terhadap kode etik akuntan publik. Sanksi pembekuan izin usaha selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2008. Yang keempat, akuntan publik DH, jenis pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT PS Persero tahun 2005, sanksi pembekuan izin praktek selama 6 bulan terhitung mulai 20 Juni 2008. Yang kelima, akuntan publik SS pelanggaran terhadap SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT ST Persero tahun buku 2004 sampai 2008. Sanksi pembekuan izin terhitung mulai 21 Juli 2008 dan berlaku selama 3 bulan. Next. Yang pertama, perusahaan Enron tahun 2001, skandal manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan Martha Stewart tahun 2002, skandal insider trading. Yang ketiga, perusahaan Merrill Lynch tahun 2002, kasus penggelapan keuangan. Yang keempat, Dijo International tahun 2002, skandal penggelapan pajak. Yang kelima, perusahaan WorldCom tahun 2002, skandal manipulasi laporan keuangan. Yang keenam, perusahaan Shell Corporation tahun 2002, manipulasi laporan keuangan. Yang ketujuh, perusahaan HealthSouth tahun 2002, skandal penipuan sekuritas. Yang kedelapan, perusahaan Freddie Mac and Fannie Mae tahun 2003 sampai 2004, skandal manipulasi laporan keuangan. Yang kesembilan, Volkswagen tahun 2005, skandal kasus korupsi. Yang ke-10, perusahaan Jerome Cargill tahun 2008, skandal kasus korupsi. Next. Yang pertama, perusahaan Diversified Lending Group and Apple, tuduhan fraud dalam investasi real estate. Yang kedua, perusahaan Pediatrics Medical Group, tuduhan kesalahan dalam menyajikan informasi tentang stock option grant dalam laporan keuangan eksekutif dan karyawan. Yang ketiga, Zahra Good and Rusa Cap Inc., tuduhan melakukan pelanggaran atas the Federal Securities Laws. Yang keempat, Kompetitif Teknologi, tuduhan skema manipulasi harga saham. Yang pertama, pelaku fraud, Carnegie Durgaration Hogan, Executive of Transfer Agent Putnam Fiduciary Trust Company at Massachusetts. Jenis fraud, melakukan fraud kurang lebih senilai $4 juta melalui contribution plan client and group of mutual fund. Yang kedua, pelaku fraud Russo Associate Limited Partnership and Elliott Partner. Jenis fraud, melakukan skema kecurangan dalam disgorgement and prejudgment interest lebih dari 14 juta melalui investment advisory
FJR Corporation. Next. Yang pertama, substansi sanksi administrasi PMK 17 diatur 3 jenis sanksi. Yang pertama, peringatan pembekuan izin, pencabutan izin. UU Akuntan Publik diatur 7 jenis sanksi, rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, dan atau denda diatur lebih lanjut dalam PP. Yang kedua, ketentuan pidana tidak diatur. UU Akuntan Publik diatur ketentuan pidana bagi akuntan publik, pihak terasosiasi, AP dan KAP palsu, pasal 55-57. Yang ketiga, kadaluarsa tuntutan atau gugatan tidak diatur. UU Akuntan Publik diatur 5 tahun pasal 58. Yang keempat, UU nomor 34 tahun 1954, Peraturan Pelaksanaan UU nomor 34 tahun 1954, UU Akuntan Publik, ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU nomor 34 tahun 1954 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Next. Referensi yang dipakai yaitu Agus 2019, Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntansi Publik, Jakarta, Salemba 4. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Yang bertanya masih 5 ya, tapi enggak apa-apa, nanti silahkan dilanjut aja di grup Telegram. Nah, 6 ya, baru saja nambah. Terima kasih, kurang 2, maksimal 8, 6 pun juga misal nanti nggak nambah juga nggak apa-apa. Nah, untuk hari ini terkait dengan tugasnya dan sekaligus juga sebagai kesimpulan secara umum ya, bahwa di akhir bab berapa ini, bab 3 ya ini ya, itu kan ada tabel terkait dengan kasus-kasus top 10 yang ada di seluruh dunia. Nah, ini kan kelompok kalian ada 7. Nah, ada 10 kasus top 10 itu yang terkait dengan pelanggaran hukum yang ada di di bidang audit ya. Nah, beserta perusahaannya apa, auditornya apa, ada di tabel 3 titik berapa ya, 7 atau 10 seingat saya di belakang. Nah, itu silahkan nanti saya minta kalian untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti satu kelompok satu kasus dengan dengan rincian sebagai berikut. Nanti silahkan dibagi saja oleh ketua kelas boleh atau siapa. Jadi
kelompok 1 nanti kasusnya apa, kelompok 2 kasusnya apa, silahkan enggak apa-apa. Nah, kemudian setelah nanti dibagi kelompoknya ya, dibagi kelompok per kasus per kelompok, lah nanti selanjutnya adalah tolong buat rincian seperti ini. 1, tentu saja deskripsi. Nah, jadi deskripsinya nanti misal yang paling umum itu kan kasusnya Enron itu ya. Enron dengan KAP-nya siapa ya itu? Anderson, seingat saya Anderson dan rekan. Nah, itu misal itu ya, Enron dan KAP Anderson. Kemudian deskripsi bawahnya. Bla bla bla, silahkan dideskripsikan apa. Kasusnya seperti apa sih? Nah, pelanggarannya di mana? Itu tolong dideskripsikan ya minimal 3-4 kalimat ya, atau dibuat satu paragraf itu sampai sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua, setelah di situ ada deskripsi, kemudian yang kedua adalah bukan solusi namanya, lebih ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya setelah adanya kasusnya Enron itu apa? Apakah izinnya Anderson itu dicabut, ataukah mungkin ada pelanggaran pidana yang lain dan seterusnya. Nah, itu silakan kalian ini dijelaskan di bawahnya. Jadi setelah deskripsi apa itu kasusnya, terus kemudian pelanggarannya apa, terus dampaknya apa. Nah, itu silakan kalian cari di internet, sangat banyak sekali itu. Nah, kemudian bawahnya adalah penyelesaian kasusnya. Apakah perusahaannya juga didenda mungkin, atau KAP-nya didenda juga mungkin, atau izin operasionalnya dicabut dan seterusnya. Itu adalah sanksi-sanksi atau tuntutan yang harus dihadapi oleh KAP yang memang dia melalaikan tanggung jawab hukumnya, atau dia melakukan fraud-nya itu. Itu ya untuk hari ini. Jadi silahkan nanti dibagi per kelompok, harus berbeda ya, setiap kelompok satu kasus, dan anggota kelompok tersebut karena kasusnya sama ya, berarti ya silahkan bekerja sama, tetapi saya harapkan untuk deskripsi dan seterusnya jangan titik komanya sama ya, tapi ya kalau bisa tetap redaksionalnya berbeda, jangan sampai sama. Itu ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke diskusi? Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kasus yang dimaksud itu yang halaman 86 itu, Pak. Iya, yang di tabel itu loh, Mbak. Kasus top 10 itu loh. Jadi KP-nya apa, kan ada 2 kolom itu. Selain nomor ya, nomor kan 1 sampai 10. Kemudian di situ ada KAP-nya, kemudian ada perusahaannya itu loh. Ada di tabel berapa itu? 3 titik berapa? 10, 3.7. Yang di dunia, bukan yang di Indonesia. Ada? Yang bawa buku, tolong dilihat tabel, saya lupa 3.7 apa 3.10 itu seingat saya. 3.7 Setelahnya halaman 103, Pak. Nah, itu loh. Halaman 103 titik berapa, Mbak? 3.7. Nah, 3.7 betul. Nah, itu. Jadi bukan yang jurnal-jurnal itu, bukan. Itu penelitian ya itu ya. Kalau jurnal di situ kan juga disebutkan, karena Bapak Sukresno Agus ini kan juga seorang dosen juga dia sebenarnya, tapi dia punya KAP sudah. Nah, jadi dia praktisi sekaligus akademisi. Jadi di bukunya ini dia banyak melampirkan, kalau berkaitan dengan tanggung jawab hukum ya berarti dia melampirkan beberapa penelitian terkait dengan tentu saja pelanggaran-pelanggaran hukum oleh auditor. Nah, penelitian-penelitiannya itu kan ada di tabel-tabel itu, yang di Indonesia, di Amerika. Nah, dia sebutkan semua. Itu. Tapi bukan itu, saya tidak minta itu. Tapi yang saya minta adalah tabel 3.7 tadi, halaman 100 berapa? 10 ya tadi ya. Nah, itu.
Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Nanti, oh ya, nanti saya set sampai jam berapa? Sampai jam 1 cukup? Jam 1? Atau jam 2? Ya udah jam berapa? Jam 1 ya? Sampai jam 2? Kalau di jam seperti kelas kemarin gimana, Pak? Jam berapa ya kemarin saya kok lupa? Jam 4 ya? Seingat saya ya? Betul ya? Iya. Oh ya sudah. Baik, jam 4 ya. Oke, nanti saya set setelah ini saya buatkan foldernya di apa namanya Google Classroom nanti. Oke. Baik, ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan ya, nanti habis ini dibagi saja, jangan berebutan nanti yang terlihat mudah seperti Enron. Enron itu banyak sekali itu ininya apa namanya artikel baik koran, website atau apapun itu sangat mudah sekali untuk mencari. Tapi di beberapa kayak Xerox, fotokopi apa pabrik apa ya itu alat fotokopi ya Xerox itu ya. Nah Xerox terus kemudian ada apa lagi ya? Ada beberapa yang lain lagi itu ya tetap ada kalau mau nyari itu ada cuma mungkin berbahasa Inggris mungkin karena itu kan dari luar negeri itu kasusnya. Jadi tapi enggak apa-apa lah ya kan tinggal di translate di Google Translate nanti juga bisa. Banyak sekali kok itu. Kalau top 10 word itu pelanggaran-pelanggaran itu sangat banyak itu apa informasi-informasi dari website-website baik biasanya di luar negeri memang karena itu kan perusahaan-perusahaan Amerika itu sebenarnya. Rata-rata perusahaan Amerika. Enron, Xerox itu mana ya? Jepang apa ini ya? Amerika itu. Rata-rata Amerika. Iya? Silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah? Sudah? Cukup ya? Oke, baik kalau cukup silakan nanti tadi sudah 8 yang bertanya. Ada Mbak Nadia, Mbak Nyana dan seterusnya sampai Mbak Tarisa. Silahkan nanti disampaikan di grup Telegram ya. Nanti kalau memang ada yang ini silahkan saya di-mention saja. Baik, saya kembalikan ke tim yang presentasi hari ini untuk ditutup dan silahkan dilanjutkan di grup Telegram saja. Jangan lupa nanti recordingnya ditaruh di grup Telegram ya. Itu biar nanti sebagai apa namanya ya tambahan referensi juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.